Semangat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Bang Suma. Pagi bang. Iya, gimana kabar semuanya? Ini? Sehat? Puji Tuhan. Iya, Masya Allah. Ya, saya boleh ikut nimbrung ya, diskusi ya? Boleh. Baik, saya lihat temanya sangat menarik ini. Iya. Siapakah Yesus? Ya kalau menurut saya sih Yesus itu manusia suci. Kalau kita lihat dari tugasnya beliau kepada Bani Israel, beliau manusia suci. Kalau kami di Islam mengenal sosok yang juga ceritanya datang kepada Bani Israel sebagai nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Namun teman-teman Kristen banyak yang mengatakan Nabi Isa dan juga Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Ya, jadi kalau dari saya sendiri, siapakah Yesus Kristus? Yesus ini adalah manusia pilihan, nabi dan juga rasul yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, pembedaannya kemudian di Islam dan Kristen itu adalah teman-teman Kristen kemudian menganggap Yesus ini sebagai Tuhan itu sendiri. Itu menurut saya, abang-abang sekalian, bahwa Yesus itu hanya sebatas manusia dan sama sekali bukan Tuhan. Iya. Silakan bang. Iya, makasih Bang Suma. Iya, teman-teman ada yang mau nanggapin apa yang disampaikan Bang Suma? Kita harus paham ya teman-teman ya, Bang Suma ini kan bukan Kristen. Iya. Dia punya pandangan seperti itu. Nah, tugas kita untuk menceritakan apa yang kita lihat. Ya silakan teman-teman. Salam Bang Malikil. Ya. Ada teman-teman yang mau menanggapi? Kalau tidak, saya yang menanggapi itu. Lanjut dulu bro, saya baru masuk. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau menanggapi, biar saya yang jadi moderator saja. Halo Bang Suma, apa kabar bro? Baik, Saudara Herdi, sehat seperti biasa bang. Siap. Lanjut bro. Ya, Bang Asep mau menanggapi apa yang disampaikan Bang Suma. Ya, begini Bang Suma. Baik. Nah, apa yang Bang Suma sampaikan itu dari sudut pandang Bang Suma kan? Oh. Ya. Iya, Bang Asep mau. Suaranya putus-putus Bang Asep. Iya. Aku teruskan aja ya. Soalnya saya nggak dengar tadi apa yang dibicarakan Suma. Lanjut bro. Enggak, ini Bang Hasem sepertinya mau berkomentar tapi nggak kedengaran suaranya. Oke. Jadi begini Bang Suma, itu dari sudut pandang Bang Suma, oke, kami ini, tetapi kami tidak merasakan dan memahami seperti itu. Gitu. Di mute dulu Pak Hazim. Pak Hazim di mute dulu. Pak Hazim di mute dulu, Pak Hazim. Nah, oke, lanjut bro. Aku mute aja, Pak Hasem. Sorry ya. Jadi kalau kami ya kami akan bercerita dan menyaksikan apa yang kami alami, itu pertama. Nah,
Apa yang kami alami secara pribadi itu kalau kami ceritakan, tentu kan itu Anda bilang subjektif, kan begitu. Nah, tetapi kan kita akan lari kepada tulisan yang kami percaya sebagai tulisan yang diilhamkan Tuhan, yang kami terima Alkitab. Nah, kita akan ke situ tuh berargumentasinya. Siapakah Yesus Kristus itu, kan? Nah, kalau di dalam pernyataan Alkitab, Tuhan Yesus Kristus itu melakukan begitu banyak tanda dan mujizat, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa dia Tuhan. Kedua, apa yang dia lakukan dalam menebus manusia dari dosa-dosanya, itu juga sudah cukup untuk menggenapi apa yang terjadi pada awal mulanya manusia diciptakan kemudian jatuh dalam dosa, dan itu membutuhkan pertolongan. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus ini itu menjadi dasar argumentasi kita bahwa dialah sang pencipta itu, Tuhan itu sendiri, karena tidak ada satu manusia pun atau satu ciptaan pun yang bisa ya menebus manusia, menyelamatkan manusia dari maut sebagai akibat dosa. Itu Bang Suma. Jadi nanti pasti kalau kita mau teruskan diskusi ini, kita akan masuk ke Alkitab. Itu kira-kira. Ya, baik Bang. Kembali kepada pernyataan saya di awal, bahwa sosok Nabi ini kemudian datang kepada Bani Israel, di mana keberadaannya itu di dalam Al-Quran. Kemudian sungguh dia mengakui qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dan kalau saya melihat, ya selama saya belajar tentang Bible, pengakuan Yesus hampir semua ketika dia berbicara di tinta merah di dalam kitab saudara itu menyatakan dirinya sebagai utusan, menyatakan dirinya sebagai bawahan, menyatakan dirinya sebagai makhluk yang lebih rendah kedudukannya daripada sang pencipta. Dengan kata lain, dia adalah hamba. Contoh misalnya di dalam Yohanes 4:22, di situ beliau mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, ini Yesus mengaku sebagai hamba di sana. Oke. Jadi begini. Ya. Hilang suaranya kayaknya. Ketika kita Suaranya hilang kayaknya, sinyal, bro. Oh, hilang suaranya. Filipi 2 ayat 6 dan 7, di situ memang dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia yang maha mulia itu, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Siapa Juma? Kok Juma turun? Kayaknya sinyalnya hilang. Ini ada dia. Sinyal kayaknya. Sinyal. Enggak, ya kawan-kawan di bawah kita sini enggak main report ya, jangan ya. Ya, enggak. Jaringan saya kayaknya kelihatan. Lanjut lah. Nah, di sini kalau di kitab kami ya, di Al-Quranul Karim mengatakan, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Jadi saya ini adalah hamba Allah, dan kemudian Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel saja. Dia nabi kepada Bani Israel. Dan saya menemukan data bahwa memang beliau mengakui dirinya sebagai hamba, sebagai hamba dan juga utusan untuk Bani Israel. Bani Israel tok. Nah, kalau hari ini saya berhadapan dengan teman-teman saya Kristen, ya saya sedang tidak berhadapan dengan Bani Israel. Wajar kemudian ketika saudara memiliki pembelaan yang berbeda dengan data yang ada di Al-Quran, data yang ada di pengakuan Yesus, dan juga data yang ada di teman-teman Kristen. Jadi saya rasa itu tidak kemudian harus dipaksakan. Hanya saja permasalahan itu muncul ketika pengakuan Yesus itu berbeda dengan konsep yang diimani teman-teman Kristen. Kesaksian beliau, pengakuan beliau terhadap dirinya
Itu berbeda konsep dengan yang saudara-saudara saya Kristen imani dan ajarkan. Saya kira begitu Bang, silakan. Iya, saya melihat misalnya ya, di sini saya melihat Bang Suma ingin menyamakan Isa dengan Yesus Kristus, tapi aku nggak bahas itu dulu karena nanti akan ada komparasi dulu ya. Nah, tapi kita bicara dulu soal kata utusan. Utusan di dalam perspektif Alkitab itu tidak berbicara harus ada dua oknum. Karena Allah yang kami sembah itu adalah roh, tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Tetapi ketika dia menyatakan diri, ya, itu menggunakan kata salah. Salah inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi utusan, ya. Kata salakti, kata salah ta, istilah tif, gitu ya. Dari kata dasar salah. Nah, itulah yang nanti kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani apostolos, gitu. Tapi paradigma yang ini bukan berbicara harus ada dua oknum. Ya, oknum yang satu mengutus oknum yang lain. Bisa terjadi seperti itu. Tetapi ketika itu dikaitkan dengan Allah sang pencipta itu juga berarti dia yang tidak nampak itu, tidak kelihatan itu, mewujudkan dirinya sehingga nampak. Dan dapat dilihat, dia berbicara langsung kepada umatnya. Nah, itu yang menjadi paradigma berpikirnya kata salah ini. Ketika diterapkan pada kehadiran Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan itu dapat dilihat dari apa? Apa yang diucapkannya itu berkuasa apa tidak? Kehadirannya itu menggetarkan apa tidak? Kemuliaannya itu seperti apa? Gitu. Kemuliaan ini akan nyata dalam kuasa-kuasa yang ditunjukkan, perbuatan-perbuatan ajaib yang ditunjukkan. Jadi, kalau mau lihat etimologi kata salah itu, bisa dilihat di dalam etymological dictionary Hebrew ya. Itu bisa dilihat. Nah, jadi kata salah ini tidak harus ada dua oknum. Nah, tetapi Allah yang tidak kelihatan ketika menyatakan dirinya, itulah yang disebut juga utusan. Makanya teman-teman muslim kan sering membaca tuh Yohanes 17 ayat 3. Ya kan? Inilah hidup yang kekal itu, ini. Ya kan, inilah hidup yang kekal itu ya. Nah, hidup kekal itu ya adalah Yesus Kristus sendiri. Penyataannya di dalam Yohanes 11 di pasal sebelumnya dia katakan begini, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, dia menyatakan dia hidup kekal itu ya. Barang siapa yang mempercaya aku, dia akan hidup selama-lamanya walaupun dia sudah mati. Jadi statement pertama Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu katakan, inilah hidup yang kekal itu. Nah, itu merujuk kepada dirinya di statement awal. Ya, kemudian dia jelaskan, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang sejati. Sebenarnya itu satu gelar di dalam perjanjian lama, El Amiti, ya, yang benar, yang sejati. Ya, dan mempercayai Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, itu digunakan kata salah. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu mewujudkan dirinya. Itu digunakan kata salah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia engkau utus. Gitu. Jadi itu sebenarnya ada 3 kalimat majemuk yang berbicara hal yang sama. Allah yang kelihatan menampakkan diri, mewujudkan dirinya, orang harus mempercayai yang berwujud ini. Yang sudah wujud kelihatan saat itu, dia harus mempercayai dia. Bahwa itulah sang hidup kekal itu, yaitu Allah yang benar. Buktinya apa? Faktanya apa? Dia membangkitkan Lazarus. Dia membangkitkan anak muda di Nain. Berarti memang dia sumber hidup. Itu pertama yang tentang kata utusan. Gitu. Itu dulu, pendek-pendek ya saya jawab Bang Suma. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang.
Kembali kepada kaidah yang tadi yang saya sampaikan ya terkait dengan Al-Quran. Saya sedang tidak ingin menyamakan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kami memiliki nabi juga yang kami imani yang datang kepada Bani Israel, yang kami sebut sebagai nabi rasul untuk Bani Israel sebagai juru selamat. Lalu kemudian kami tidak ada larangan untuk belajar Bible. Dan kami temukan data-data itu bahwa di kitab saudara memang ada seorang utusan yang kemudian datang kepada Bani Israel, dan pengakuan-pengakuan yang seirama dengan Al-Quran itu terlontar dari mulut beliau. Seperti utusan tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya penyampai firman, dia hanya untuk Bani Israel, dia adalah juru selamat menuju kepada Tuhan dan seterusnya. Malah kalau misalnya kita melihat pengakuan beliau sendiri, Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang maha berkehendak. Nah, nilai ini kemudian bergeser ketika muncul di pengajaran Kristen. Tapi itu kita hargai, karena itu adalah iman. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah kaidah kebenaran. Tolak ukurnya itu di situ, pengakuan sang dia yang mengaku. Siapa dia menurut dia, kan gitu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Bapak di sini adalah Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata Bapak itu Tuhan. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan ilahku dan ilahmu. Berarti sembahanku dan sembahanmu. Kepada Tuhanku dan Tuhanmu dan sembahanmu dan sembahanku. Al-Quran tidak goyang di situ, Bang. Ketika dikatakan bahwasanya ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Nah, kemudian kita menghargai nih, teman Kristen mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi yang dikatakan Tuhan, baik di dalam kitab kami maupun di kitabnya saudara kita Yahudi, Tuhan itu selalu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sedangkan di Imamat 19:31, janganlah kamu berpaling kepada roh atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan ilahmu. Jadi Tuhan itu selalu mengaku, akulah, akulah Elohim. Tidak ada yang lain. Lalu kemudian di dalam 41, Yesaya 41 maksud saya nomor 11, Innani anallah, innani ana Elohim atau Yotefafe, la ilaha illa ana. Aku inilah Tuhan, aku inilah Hashem. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kalau di dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana. Nah, lagi-lagi Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sedangkan Yesus 3 tahun, bahkan kalau kita ukur dari Bible, usia 33 tahun tidak pernah meninggalkan perkataannya selain muatannya itu dia hanyalah hamba. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa, Ilah, Eloh yang memuliakan aku. Yohanes 8:52. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa, oleh Tuhanku di surga. Matius 18:19. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah. Banyak, Bang, ratusan. Semua data-data yang tinta merah, kalau kita telusuri, kita telaah, Yesus hanya mengatakan dirinya hamba. Finalnya itu di situ. Tapi kemudian muncul saudara kita Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Maka yang bermasalah di sini adalah pengakuan-pengakuan Yesus dan juga konsep iman saudara Kristen. Kalau kami Islam, alhamdulillah, sesuai dengan apa yang Yesus uraikan terhadap Bani Israel, itulah yang kami imani, Bang. Silakan. Ya, makasih Bang Suma. Jadi perkataan Tuhan Yesus mengatakan begini, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ya kan? Tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu kan dipahami bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu tidak berkehendak datang. Dia berbicara tentang kehendak Bapa yang diungkapkan di dalam perjanjian lama. Segala nubuatan tentang Mesias itu diungkapkan dalam perjanjian lama. Itulah yang dikatakan kehendak Bapa. Karena
Allah yang adalah Bapa itu ya bagi orang Israel, orang Yahudi, di mana penerima ya penerima pembicaraan saat itu. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi. Ya, mereka kan mempercayai Yod-Heh-Vav-He itu Allahnya itu sebagai Bapa dan sudah menyampaikan di dalam perjanjian lama bahwa Dia akan datang tuh. Ya. Seorang anak telah lahir kan gitu. Namanya disebut Bapa yang kekal. Ya. Allah yang perkasa, El Gibor. Nah, itu kan semua kehendak dari Yod-Heh-Vav-He, itulah yang disebut kehendak Bapa. Itu pertama. Jadi dia sedang berbicara kehendaknya sendiri yang sudah dinyatakan di perjanjian lama. Karena di perjanjian lama dia dikenal sebagai Bapa. Dan begitu bagi orang Israel yang sedang berhadapan muka berbicara sama dia. Kedua, Tuhan Yesus hadir datang dalam rupa manusia disebut sebagai anak manusia. Karena dia kan hadir sebagai anak manusia. Dalam rupa manusia. Nah, lahir dari keturunan Yahudi, dia mengidentikan dirinya dari keturunan Yahudi, ya kan? Dari keturunan Daud. Karena pada akhirnya dipilihlah nenek moyangnya Daud. Nah, kebutuhan manusialah yang membuat semua rencana Allah itu terjadi dan dia akan menggenapi. Jadi kehendak kedua dia datang itu karena kebutuhan si manusianya ini. Umat manusia ini. Itulah yang mendorong dia untuk menggenapi apa yang sudah dia katakan di perjanjian lama. Jadi ungkapan dia ketika dia mengatakan, aku datang bukan karena kehendakku sendiri, tetapi kehendak dia yang mengutus aku. Kehendak Bapa itu berbicara tentang apa yang disampaikan di perjanjian lama kepada orang Yahudi. Nah, gitu. Dan kebutuhan orang Yahudi sendiri akan sosok Mesias. Dan secara besar, secara menyeluruh kebutuhan umat manusia. Itulah yang membuat dia datang. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak tadi yang disampaikan ya. Apalagi ya. Begini, Tuhan Yesus tidak berbicara langsung, akulah Tuhan. Gitu kan? Itu Bang Suma katakan. Manusia ini ya ketika sudah jatuh dalam dosa, itu sudah mulai dalam kehidupan yang fasik. Ya, kalau Tuhan langsung datang dengan segala kemuliaan di awan-awan, semua orang itu akan langsung, oh iya dia Tuhan, terima semuanya. Tidak kelihatan tuh mana orang jujur, mana orang betul-betul mau mempercayai Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur dan murni. Itu tidak kelihatan tuh, tidak akan ada perbedaan antara orang benar, orang fasik, ya kan? Orang jahat dan orang baik itu tidak ada. Tiba-tiba orang semua jadi baik. Nah, makanya Tuhan merencanakan suatu pekerjaan yang mulia itu seperti itu. Supaya bisa dipisahkan nih, mana orang jahat, mana orang baik, mana orang fasik, mana orang munafik, mana orang jujur, orang saleh. Nah, sepanjang di dalam Alkitab, Tuhan ketika menampakkan dirinya, dia tidak langsung bilang, akulah Tuhan. Enggak, sembahlah aku, enggak ada. Ya, ketika dia hadir, memilih Abraham, bisa dibaca di Kejadian 15. Dia hadir, kemudian dia berfirman kepada Abraham. Abraham mendengar firman-Nya dan merasakan kekuasaannya, kemuliaan kehadirannya itu. Itulah yang membuat Abraham bersujud. Tidak langsung dia bilang, Abraham, aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak. Tapi Tuhan langsung datang dan menyatakan diri kepada Abraham, Abraham, ya, tinggalkanlah kampung halamanmu ini. Aku akan memeliharamu menjadikan suatu bangsa yang besar. Dijelaskan di situ. Nah, di ayat kelima, barulah Abraham itu bersujud. Dia buat mezbah dari persembahkan korban. Ya. Jadi Abraham disitulah menerima dia sebagai Tuhannya. Karena apa? Dia merasakan kuasa, kemuliaan, ya. Segala hal tentang Tuhan itu dialami secara pribadi. Nah, disitulah terikat hubungan perjanjian. Barulah dari keturunan Abraham ini ada ikatan-ikatan, kemudian ada sunnah dan sebagainya. Artinya disitulah terjadi ikatan bahwa keturunan Abraham harus menyembah Tuhan yang benar ini, yang sudah mengikatkan diri dengan nenek moyangnya. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, barulah Tuhan datang kepada Musa, mengingat bangsa Israel ini keturunan Abraham menderita di Mesir, datang kepada Musa, dia katakan,
Akulah Tuhan Allah nenek moyangmu. Artinya apa? Aku sudah mengikatkan diri dengan kamu dan keturunanmu. Kamu sudah jadi tanggung jawab saya akan tebus kamu. Begitu juga sebaliknya, kamu harus yang sudah jauh dari aku, nggak kenal aku selama ini, terputus hubungan, harus terima aku. Beritakanlah kepada bangsamu, aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu akan menyelamatkan kamu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, ketika penyelamatan terjadi, mujizat tanda-tanda heran terjadi, dirasakan, dinikmati oleh orang Israel, barulah mereka berdiri di Gunung Sinai. Tuhan menyatakan diri secara luar biasa. Disitulah diingatkan kembali, diikatkan kembali suatu perjanjian dan diminta ketaatan kepada bangsa Israel. Akulah yang melepaskan engkau. Mulai saat ini jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi tuntutan itu terjadi, perintah itu terjadi setelah ada hubungan. Ada satu karya Tuhan yang dinyatakan dan orang Israel dengan rela menerima dia. Jadi bukan Tuhan itu datang tiba-tiba terus, aku Tuhan Allah, aku pencipta, sembahlah aku. Kalau kamu nggak sembah aku tebas, aku matiin. Tidak seperti itu Tuhan. Kamu rasakan dulu, kamu terima. Oke, kita buat perjanjian. Nah, baru di perjanjian itu kamu langgar apa enggak, ada konsekuensinya. Begitulah juga yang terjadi ketika dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Makanya Tuhan Yesus bilang, lihat perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Nah, apakah Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan? Oh, banyak ya. Ketika di Yesaya dikatakan, Yesaya 43 ayat 10 dikatakan, bahwa aku tetap dia, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu kan ego emi kalau dalam bahasa Yunani ya, anihu dalam bahasa Ibraninya, Yesaya 43 ayat 10, akulah dia, itu Tuhan Yesus ulangi di dalam Yohanes, ya dalam Injil Yohanes, dikatakan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi istilah anihu, akulah dia, itu bukan istilah yang berdiri sendiri. Bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi yang mendengar itu, sudah tahu istilah itu, ya, suatu istilah yang dikenali sebagai penyataan diri Tuhan sendiri. Gitu kira-kira. Nah, bagi orang yang di luar kekristenan, atau di luar dari orang yang menerima karya Tuhan ini, wahyu Tuhan secara khusus ini, dia tidak bisa memahami kata anihu itu. Akulah dia, ego emi, ketika diucapkan oleh Yesus Kristus ketika dia hadir. Makanya kalau bagi orang Yahudi yang menjadi pendengar Tuhan Yesus saat itu, mereka langsung kaget. Dan mereka berusaha membunuh Tuhan Yesus. Begitu. Itu kira-kira Bang Suma. Lanjut. Baik, saudaraku ya, saya menghargai itu adalah pemahaman saudara. Saya ambil dari belakang ke depan. Yang pertama terkait dengan pengakuan ego emi. Kalau hanya berdasarkan pengakuan akulah dia, sampai kemudian saudara-saudara saya Kristen mengklaim Yesus yang datang kepada Bani Israel sama sekali tidak pernah mengaku sebagai Tuhan pencipta, lantas kemudian dituhankan dan disetarakan dengan Tuhannya Bani Israel, maka mungkin bisa direnungkan apa yang tertuang di dalam Kisah 10:21. Di situ juga Petrus mengaku ego emi, akulah dia. Dan juga Kisah 26 nomor 29, Paulus juga mengaku ego emi. Apakah kemudian dua oknum ini juga Tuhan? Karena dia mengaku ego emi. Itu yang pertama. Yang menarik kemudian adalah ketika Yesus mewanti-wanti muridnya, Bani Israel, lagi-lagi Bani Israel. Mohon maaf, bukan Kristen di situ. Yang berhadapan langsung dengan Yesus maksudku. Yesus mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat. Nah, indikasi penyesat ini adalah mengaku Yesus itu akulah dia. Jadi ciri-ciri penyesat menurut Yesus datang dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dengan ungkapan ego emi, akulah dia. Indikasi ini Anda sudah jelaskan tadi. Terima kasih untuk itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan penebusan. Ada satu hal yang menarik di sini. Ketika kita belajar tentang kitab yang datang lebih dulu
yang diimani oleh saudara-saudara kita Yahudi dan lagi-lagi berkesesuaian dengan Islam. Apa itu? Di dalam kitab mereka Amsal 6 misalnya. 6 perkara ini dibenci oleh Tuhan. 6 perkara ini dibenci oleh Tuhan. 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ini harus kita jadikan sebagai hal yang membuat kita konsentrasi terhadap keyakinan kita. Kenapa? Karena di situ ditorehkan ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Pertama, mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini ada poin. Poin ini kemudian nantinya akan ada hubungannya dengan pembunuhan terhadap orang yang suci. Orang yang di dalam Islam dikatakan sebagai manusia suci. Orang yang dikatakan lahir dari perawan suci. Orang yang dikatakan tidak ada dosa. Tetapi kemudian diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, kekejian yang Tuhan benci sekali adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dan yang ketujuh adalah saksi-saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, yang menimbulkan pertengkaran saudara, perselisihan. Ini yang terjadi. Yahudi Kristen berselisih tentang adanya doktrin pembunuhan terhadap orang suci yang dijadikan sebagai landasan penebusan dosa. Ini yang kedua, dari terakhir saya ambil. Sedangkan kalau kita melihat saudaraku, tidak ada indikasi pembunuhan terhadap Yesus itu karena dosa waris. Untuk mendamaikan Tuhan dengan manusia, nggak ada. Yang kita lihat malah Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18 bahwa Pilatus mengetahui orang-orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama melaporkan Yesus untuk supaya dibunuh itu karena dengki, bukan karena dosa waris, tapi dengki. Bahkan di dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, kurang apa lagi coba? Ahli Taurat, imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada indikasi karena di Taurat, karena di Mazmur, karena di kitabnya orang Yahudi ada nubuatan pembunuhan untuk Nabi Yesus. Enggak ada. Kalau ada, mereka tidak akan melakukan kesaksian palsu. Dan Yesus tidak akan mengatakan satu di antara kalian adalah iblis. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Tapi karena ini bukan pekerjaan Tuhan, tapi adalah pekerjaan yang dibenci oleh Tuhan, maka indikasi yang terjadi kemudian adalah penyaliban itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan setan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yesaya 43 nomor 10. Justru kalau kita melihat ini akan semakin menguatkan akidah Islam. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan apapun Tuhan itu. Begitu juga 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan Bani Israel tidak serupa dengan makhluk. Yesaya 43 nomor 10 yang saudara saya ambil itu justru meneguhkan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk, sementara Yesus adalah daging yang dibentuk menjadi manusia. Katanya dari firman, tapi dibentuk kemudian, berarti sudah menyalahi konsep dari ajaran Bani Israel. Nah, terakhir dari saya, saudara saya ya, kalau kita lihat Islam dan kita lihat Yahudi, lalu kita lihat Yesus, tiga pemain ini itu menorehkan satu keganjilan. Apa itu? Yesus datang kepada mereka, mereka malah menganggapnya sebagai anak hasil zina. Islam meluruskan, bukan. Nabi Isa itu adalah manusia suci. Yesus pun mengatakan demikian. Aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa. Berarti dia bukan anak haram, dia adalah orang suci. Nah, kenapa kemudian muncul kelompok Kristen? Nah, ini yang menarik untuk dipelajari. Rupa-rupanya menurut Bang Suma nih, bukan menurut saudara Kristen, saya menghargai Kristen itu adalah orang-orang hebat, orang cerdas, orang pintar, bahkan mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi saya sebagai orang yang belajar, Yesus jadi Tuhan itu karena ditopang oleh pengajaran oknum. Di dalam 30 detik ya kawan, di dalam nubuatan Yesus, Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi,
celakalah engkau, wahai orang munafik. Engkau meninggalkan Yerusalem, keluar, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk masuk menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, dia kau jadikan sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Apa ini? Yang 2 kali lebih jahat ini apa? Ternyata kita lihat dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Itu satu. Yang kedua, setelah itu terjadi di Roma 10:9, itu digenapi lagi, ditekankan lagi. Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Theos telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Genap sudah. 2 kali lebih jahat, menjadikan nabi dan rasul yang datang kepada Bani Israel duduk sebagai Tuhan. Inilah yang saya dapatkan kemudian sebagai hasil riset saya belajar Bible dan Al-Quran, bahwa 2 kali lebih jahat itu adalah orang Farisi melantik Yesus yang adalah nabi dan rasul sebagai Tuhan bagi orang Kristen. Ya, mungkin saudara bisa meluruskan, silakan. Iya, makasih Bang Suma. Ini banyak poin-poinnya ya. Tadi saya tidak catat, jadi mungkin lewat. Tapi ini saya catat, jadi agak panjang ini. Saya jelaskan satu persatu. Oke? Ego eimi. Ego eimi dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes, ya pasal 5 kalau nggak salah ya. Pasal 5 ayat berapa gitu ya. Di situ dikatakan dalam konteksnya itu dia sedang berbicara dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi bertanya, siapa Bapak itu? Siapakah engkau? Itu latar belakangnya. Ya. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang Bapa, kemudian ditutup dengan satu pernyataan, akulah dia. Nah, gitu ya. Nah, kalau Bro Suma mengambil tadi kisah Rasul gitu ya, misalnya Paulus menyebutkan akulah dia, ego eimi juga, tetapi kan ada latar belakangnya. Ketika jemaat itu bertanya-tanya, ini bukannya Paulus, bukannya Saulus yang sering menganiaya orang dan segala macam. Nah, kemudian Paulus bilang, akulah dia. Kemudian dijelaskan pertobatannya. Jadi, kata ego eimi itu dalam arti yang sederhana, dalam arti yang biasa, it's okay aja. Orang buta yang sejak lahir di Yohanes 9 juga mengatakan, ketika dia ditanya, ini bukannya orang buta yang sering minta-minta di bait Allah? Bukankah dia yang sering duduk di situ sebagai pengemis? Ya kan? Terus dia bilang, iya, akulah dia. Nah, ada latar belakangnya, ada konteksnya. Gitu loh. Jadi kata ego eimi itu ada konteksnya, ada dari situlah ada kebenarannya. Ya. Nah, kembali orang itu bukan dipaksa. Tuhan Yesus datang terus dengan segala kemuliaannya terus paksa, aku Tuhan, sembah aku. Kalau enggak, gue tebas lu, gue buang ke neraka dan sebagainya. Tidak. Dia datang dalam rupa seperti itu, mengerjakan mujizat tanda heran, menunjukkan kasih dan kemurahannya, kemudian mati dan bangkit. Itu semua menyatakan bahwa dialah sang pencipta itu. Karena tidak ada satu manusia pun, ya satu ciptaan pun, yang dapat turun ke alam maut, kemudian kembali. Ya, itu bisa dibaca di Ayub pasal 7 ayat 11. Ya. Nah, situ jelas sekali ya, Ayub 7 ayat 9, 10, 11, tidak ada. Jadi dengan kematian dan kebangkitannya itu sudah jelas sekali bahwa dialah Tuhan sang pencipta itu. Makanya Thomas tanpa dipaksa ketika dia melihat Tuhan, nih Thomas, kamu jangan percaya lagi ya, lihatlah aku. Cucukkanlah tanganmu di tanganku, di lambungku. Thomas langsung sujud, menyembah, ya, dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Jadi Allah yang benar itu tidak datang minta-minta disembah terus ngaku-ngaku saya Tuhan, kamu harus sembah saya, enggak. Itu ada seperti itu, oknum seperti itu adanya di Matius 4 gitu ya, misalnya iblis datang, ya. Aku bisa kasih semua kau kerajaan dunia ini, tapi sembahlah aku. Itu pekerjaan iblis gitu. Nah, kalau Tuhan, dia datang menunjukkan kasihnya, kuasanya, kemuliaannya, kesabarannya, ya,
Dan ketika orang melihat dan merasakan semua itu, menerima itu, kemudian melakukan suatu pengakuan. Itulah iman yang benar. Ya, pembunuhan terhadap orang tidak bersalah, saksi dusta, itu kan tadi ya. Kristen berselisih doktrin tentang pembunuhan Yesus. Nah, tentang kematian Tuhan Yesus. Benar, itu pekerjaan iblis semua kan? Waktu itu. Nah, orang-orang yang melakukan ini, baik orang Yahudi, pemimpin agama yang menyerahkan dia, itu kan orang-orang yang menolak dia. Menolak pelayanannya. Mereka takut kehilangan jabatan mereka sebagai imam, ya pemuka agama. Nanti orang Yahudi semua akan mempercayai Tuhan Yesus dan mereka kehilangan posisi. Karena posisi dalam keagamaan ini menguntungkan. Itulah jadi alasan mereka memfitnah Tuhan Yesus. Ya, jelasnya mereka memfitnah ya. Bang Suma sendiri mengakui tadi, memfitnah, tidak ada satu kesalahan pun yang ditemukan. Bahkan Tuhan Yesus waktu sebelum terjadi penyaliban sampai menantang orang Yahudi, tunjukkan sama aku apa dosaku, apa kesalahanku. Ketika dia berdiskusi dengan orang Yahudi ya, itu bisa dibaca, ada pernyataan seperti itu. Nah, Pilatus pun cuci tangan, ini orang nggak bersalah. Nah, ini membuktikan bahwa nubuat yang di perjanjian lama bahwa akan ada penebusan. Orang yang berdosa, orang yang bersalah, ya, yang sudah melanggar perintah Tuhan, itu hanya bisa ditebus oleh suatu penebusan dari orang yang tidak ada sedikit pun dosanya. Tidak ada cacat celah. Nah, ini menggambarkan semua peristiwa korban. Anak domba itu harus tidak bercacat celah. Nah, siapa sih yang tidak ada cacat celahnya, yang sempurna dan mulia selain Tuhan? Ya, Bunda Dorce sering bilang, ya kan? Ketidaksempurnaan itu milik kita. Tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kan begitu. Jadi ini Allah memang benar-benar fakta, dan Bang Suma juga mengakui kan. Nah, jadi ketika dia mati, dia menerima semua perlakuan orang jahat ini yang dikuasai iblis. Dia tidak langsung hantam, matikan semua, sekalipun dia Tuhan. Itu membuktikan kesabarannya, kasihnya untuk memberi kesempatan bagi orang-orang ini bertobat. Karena dia sang pencipta, sekalipun dia harus berkorban nyawa demi menerima semua kejahatan manusia. Ini kejahatan manusia ini harus diberhentikan dengan kasih. Ya, kejahatan itu stop, berhenti ketika ditangani dengan kasih. Bukan kejahatan dibalas dengan kekerasan, tidak. Dan memang stop. Semua angkara murka kejahatan manusia ditanggung olehnya. Dan dia merelakan dirinya mati. Karena memang orang-orang ini menginginkan kematiannya. Dengan kerelaan hati, roh itu meninggalkan tubuhnya, mati. Tubuhnya mati. Tetapi karena dia Tuhan, dia bangkit 3 hari. Kalau ini manusia tidak bisa melakukan itu. Kebangkitannya ini menjadi saksi. Menjadi bukti bahwa dia Tuhan. Sekarang persoalannya apa lagi loh? Gitu kan? Diperhadapkan kepada mahkamah agama dan orang Farisi, imam-imam Yahudi yang menolak dia. Apalagi persoalanmu? Dulu udah bangkit. Tapi mereka mengarang cerita bahwa dia tidak bangkit. Ini penolakan. Inilah yang membuat mereka ya wajar untuk binasa. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak punya kasih. Ya kan? Jadi beri kesempatan. Tetapi orang-orang yang bertobat, orang Yahudi yang bertobat ada. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada sekitar 500 orang. Ya, dia tinggalkan, dia naik ke surga, disuruh di Yerusalem berdoa. Di hari ke-50, pencurahan Roh Kudus, di situ Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Itu orang Yahudi semua. Itu, jadi jangan kita berbicara orang Yahudi nggak ada yang bertobat. Murid-murid Yesus pertama ini orang Yahudi semua. Ya, oke, apalagi ini? Pilatus, bukan karena dosa waris. Nah, itu kan selesai, persoalan dosa itu selesai, kejahatan itu selesai, karena ditanggapi dengan kasih. Bukan kejahatan dibalas kejahatan. Itu semua diteladankan Tuhan Yesus, itu selesai. Nah,
penyalipan dikelilingi oleh pekerjaan iblis, itu sudah sejelas. Kalau bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan ya. Yesaya 43 ayat 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Itu kan kalau secara teksnya, tidak ada Tuhan di hadapanku atau di belakangku gitu loh. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain aku. Sebenarnya pengertiannya begitu. Gitu. Manusia itu suka membentuk Tuhan-Tuhannya. Kalau dulu-dulu pakai patung, dia bentuk pakai emas atau apa. Tetapi makin hari makin modern, orang mulai berfilosofi. Tuhan itu, berhala-berhala itu dia bangun pada konsep-konsep berpikir. Ya, dia pikirkanlah seperti ya Tuhan itu 3, ya kan? Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi sebenarnya Tuhan Bapa. Ini persoalan juga di dalam kekristenan. Ada orang yang mau jadi orang Kristen, tapi tidak mau menerima Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya. Karena apa? Malu melihat peristiwa Tuhan Yesus ya datang sebagai manusia, mati tersalib. Dia melupakan bahwa semua pekerjaan itu untuk menunjukkan kasih-Nya dan kemuliaan kuasa-Nya. Tapi dia malu. Mau jadi orang Kristen tapi malu bayar harga. Nah ini ada kekristenan seperti ini. Inilah yang menjadi sumber perselisihan di dalam kekristenan. Tapi kekristenan yang sejati adalah yang menerima dia sepenuh-penuhnya. Sekalipun dia datang dalam rupa manusia, tetapi menerimanya bahwa dia sang pencipta. Menerima semua pekerjaannya dari awal sampai akhir. Sampai kematian, sampai kebangkitan. Bahwa itulah pekerjaan Tuhan yang maha kasih dan maha sempurna itu. Ya. Yahudi mengatakan anak hasil zina. Oh iya banyak, jangankan Yahudi. Banyak orang-orang yang tidak mengenal dia, tidak mempercaya dia, yang mengarang suatu tuduhan-tuduhan terhadap Tuhan Yesus. Nah ini membuktikan bahwa pribadi Tuhan Yesus Kristus ini real, nyata. Kenapa dia sebegitu menarik dan orang menuduh dia macam-macam? Ya kan, Yahudi pun menuduh hasil zina itu bukan barang baru. Waktu kebangkitannya aja mereka ngarang sebuah cerita, bayar orang, bilang mayatnya dicuri. Ya, yang menolak dia akan membuat karangan-karangan apapun demi mendiskreditkan Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan. Itu hal yang biasa dari sejak dulu, itu sudah ada. Ya. Nah, tapi menjadi soalan adalah kenapa mereka begitu getol, begitu sungguh-sungguh, begitu masif, begitu berusaha merendahkan Tuhan Yesus. Kenapa? Hal yang pertama adalah fakta Tuhan Yesus itu pernah ada di dunia. Fakta kedua adalah segala pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul heran, mujizat, ajaib, dan luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengimbangi kuasa dan mujizat yang dinyatakan. Ketiga, kasih-Nya, kesempurnaannya dalam etika, dalam moral, dalam menanggapi kejahatan, kesabarannya. Sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang dapat menandingi itu. Inilah yang membuat orang memfitnah dia. Ya, sorry kelamaan. Tapi karena memang banyak pertanyaan, saya harus jawab satu-satu. Ya, nah kemudian katanya itu ditopang oleh doktrin yang dibuat Paulus. Ya, Paulus ini sebenarnya seperti Matius 23:12 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita baca konteksnya Matius 23 itu. Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama yang berdiri, yang duduk pada kursi-kursi Musa, yang memegang fatwa. Fatwa haram halal, fatwa sesat, tidak sesat, ya, benar tidak benar. Seolah-olah dia yang menentukan orang layak di hadapan Tuhan atau tidak. Itu yang ditegur Tuhan Yesus saat itu. Dan mereka inilah yang pergi sampai menyeberangi lautan, samudra, untuk mentobatkan orang, tetapi membawa mereka kepada kebinasaan. Kenapa? Karena orang-orang ini yang bertobat dengan demikian, hanya mengikuti lembaga agama, mengikuti fatwa-fatwa dari mahkamah agama, mengikuti apa yang dikatakan orang, bukan apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus dulunya seperti itu, tetapi kemudian dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 28 kalau nggak salah, Paulus bilang, semua dulu itu aku anggap berharga, tapi ketika aku mengenal Tuhan Yesus,
semuanya kuanggap sampah dan kutinggalkan semuanya itu. Kehidupan beragama yang hanya dilandaskan oleh fatwa-fatwa organisasi, ya, ajaran-ajaran doktrin-doktrin manusia, tetapi tidak mengikuti teladan kasih dan kemuliaan yang Tuhan Yesus sudah nyatakan, itu semuanya dosa. Itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan, sampah. Nah, Paulus sudah meninggalkan itu, dia ikut Tuhan Yesus. Dia mengabarkan tentang Yesus Kristus, dia bahkan masuk penjara bukan karena kejahatan, karena dia memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Bahkan ada orang yang jatuh dari tingkat ketiga mati, dia bangkitkan. Dia masuk penjara, masuk hukuman, bahkan dihukum mati, karena melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan, gurunya, teladannya, Tuhannya. Jadi siapa yang mau menyangkal bahwa Paulus itu? Paulus melakukan itu dengan setia dan mengajarkannya. Ya, Theos membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, Allah ketika Alkitab mencatat Allah membangkitkan dia, Allah itu kan roh. Ya kan? Dia yang dimaksud di situ adalah tubuhnya. Ya, Allah yang adalah roh itu kembali ke tubuhnya dan dia bangkit. Kenapa kalimat seperti itu dinyatakan, dituliskan seperti itu? Karena waktu itu Petrus berbicara kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan Yesus. Jadi mereka belum mengakui Yesus Kristus itu adalah Allah sejati. Jadi diceritakan seperti itu. Allah yang adalah roh itu kembali kepada tubuhnya, bersemayam di situ dan tubuhnya bangkit. Dengan begitu tidak ada alasan bagi kalian untuk menolak dia sebagai apa? Tuhan, Allah sang pencipta itu. Karena kembali ke dalil ayat 7, ayat 9, 10, 11. Tidak ada satu manusia pun ya yang turun ke alam maut dapat kembali lagi ya dan hidup. Begitu kira-kira. Ya, silakan Bang Suma. Baik Bang. Jadi yang menarik dari paparan saudara adalah ada 2 poin saya kasih garis besar. Yang pertama ketika saudara mengatakan bahwasanya di dalam Yesaya 43 nomor 10 itu bukan kata bentuk. Padahal original teksnya sudah sangat jelas di sana nosar. Nosar artinya itu sesuatu yang tadinya tidak berwujud kemudian berwujud, akhirnya dibentuk, dijadikan. Nah, artinya tidak ada Tuhan yang mewujud menjadi manusia, menjadi apapun. Kalaupun ada kemudian yang Anda lihat, misalnya saudara lihat misalnya yang terjadi terhadap Abraham, Musa dan seterusnya, itu hanya Tuhan memperlihatkan, menyatakan dirinya melalui makhluknya. Bukan kemudian Tuhan sendiri yang mewujud, apalagi menjadi daging, apalagi menjadi manusia. Kemudian di Matius 23 di situ Yesus menegur orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Torah. Kenapa mereka menteorikan Taurat tetapi tidak mempraktekkan? Kata Yesus, jangan kamu ikuti mereka. Mereka pandai berbicara tentang isi Taurat, tapi mereka tidak melakukan. Nah, Yesus kemudian mengatakan, oknum ini keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak orang-orang di luar kemudian untuk menjadi pengikutnya. Apa yang terjadi? Apakah mereka menteorikan dan mempraktikkan Taurat? Enggak. Enggak sama sekali. Pengikut Paulus itu tidak mempraktikkan Taurat. Sama sekali tidak. Bahkan 2 kali lebih jahat. Yang tadinya Tuhannya adalah Hasem berubah menjadi Yesus. Nah, ini penilaian saya, Bang. Itu adalah penilaian saya sebagai orang yang belajar gitu ya. Lalu kemudian ketika dikatakan oleh Tuhan jangan membunuh orang yang suci, berarti Yesus ini siapapun yang membunuhnya adalah pelanggaran. Siapa yang mengimani pelanggaran itu sebagai kebenaran, ini masalah ini. Kalau Tuhan mengatakan jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah, karena itu adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan, itu adalah perkara kekejian bagi hati Tuhan. Lalu kemudian ada pembunuhan terhadap Yesus, berarti
Ini adalah pelanggaran terhadap titah Tuhan. Yang mengimani pelanggaran, ya berarti berkongko-kongko dengan pelaku pelanggaran. Ini poin yang harus direnungkan kembali. Ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Di antaranya, jangan bersaksi dusta, menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang akan menimbulkan pertengkaran antar saudara mereka. Lalu kemudian, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Poin yang ada di tubuh Kristen adalah orang-orang yang bersalah dibenarkan Tuhan dengan mengorbankan orang yang benar. Kebalik dia. Kalau Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, karena aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Ini dibalik. Tuhan membenarkan orang yang bersalah dengan menumbalkan orang yang benar, yang tidak bersalah. Kebalik. Makanya saya mengatakan kepada saudara, ini sudah 2000 tahun orang-orang Yahudi menapaki kehidupan mereka sebagai pemegang tongkat Taurat, tidak pernah kemudian menyadari atau memahami atau mengimani Kristen itu benar dengan landasan kitab mereka. Justru Kristen benar dengan kitab mereka sendiri, yaitu perjanjian baru. Tapi kalau perjanjian lamanya milik orang Yahudi, tidak akan pernah mendapatkan titik celah benang merah untuk menjadi Kristen. Mereka itu nggak ada di kitab mereka. Coba kita lihat Bang, di dalam kejadian yang sebenarnya apa yang menyebabkan Yesus itu dibunuh. Di Yohanes 11, coba Anda lihat di satu perikop, data 45 dan seterusnya. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang terjadi terhadap Yesus. Karena memang Tuhan mengatakan di kitab suci Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu diberi mukjizat, tanda-tanda kenabian, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, penyakit sampar, bahkan kemudian dikatakan orang lumpuh bisa berjalan. Mereka melihat itu. Orang-orang Yahudi melihat, oh bahaya ini. Ada yang lebih hebat. Apa akibat daripada Yesus mempertontonkan mujizat? Orang-orang lebih banyak percaya kepada Yesus. Apa akibat daripada orang banyak percaya kepada Yesus? Mereka kemudian tidak lagi ikut kepada imam-imam mahkamah agama, tidak lagi membayar perpuluhan, tidak lagi membayar pajak. Makanya dikatakan begini, ketika mereka melihat apa yang Yesus lakukan, ada di antara mereka pergi melapor ke Farisi, orang Farisi, dan menceritakan apa yang mereka lihat terhadap kejadian yang Yesus lakukan di depan mereka. Lalu imam-imam kepala, ini ahli Taurat loh ini, imam-imam kepala, orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Ini yang tertinggi, pengetahuan yang paling tertinggi di antara ilmu Taurat. Orang Farisi, mahkamah agama dipanggil, mereka berkumpul. Apa yang harus kita perbuat? Yesus ini banyak melakukan mujizat. Ayo segera kita mengambil tindakan. Apabila kita biarkan Yesus ini, maka orang akan percaya kepada dia. Orang akan semakin banyak percaya kepada dia, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita. Bahkan bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus. Nah, supaya tidak banyak yang percaya kepada Yesus, mereka kemudian memanggil Kayafas. Kayafas ini imam besar, kedudukannya imam besar. Imam besar saja tidak menemukan ada nubuah, tidak menemukan. Kalau mereka belajar tentang Bible, perjanjian lama, maka mereka akan sampai pada poin jangan bunuh Yesus. Gak boleh, gak boleh, dilarang. Tetapi karena mereka kemudian tidak menggunakan itu, imam besar pada tahun itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna, lebih bermanfaat bagi kamu jika satu Yesus mati untuk bangsa kita. Jadi kematian Yesus itu bukan untuk Kristen. Kematian untuk nebus dosa waris itu muncul belakangan di Roma dan seterusnya sampai di Indonesia. Yang benar adalah lebih baik satu Yesus mati untuk bangsa kita. Apa itu? Bangsa Israel, daripada semua Israel digulung oleh Roma.
Ini alasan kenapa ada pembunuhan terhadap Yesus. Bukan dosa waris, itu muncul belakangan. Tetapi salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu manusia Yesus ini mati untuk bangsa kita, untuk Bani Israel, daripada seluruh bangsa Israel dibinasa. Itu data di dalam kitab saudara, Bung. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Yesus akan mati untuk bangsa itu. Saya ulang lagi, Yesus akan mati untuk bangsa itu. Yesus mati untuk Bani Israel saja. Sangat disayangkan, bukan untuk Kristen, bukan untuk Roma yang hidup berdampingan dengan Yahudi pada saat itu, yang berdampingan dengan Yesus. Roma bukan anak Batak, bukan orang Makassar, bukan orang Toraja, Ambon, bukan, tapi orang Roma. Bukan untuk Roma Yesus itu mati. Justru karena Roma takut agar supaya tidak mengambil Yerusalem, maka mereka bersekongkol, lebih baik satu orang kita serahkan daripada bangsa kita ini dihabisi, dirampas oleh orang Roma. Hal ini dikatakan bukan karena dari dirinya, tetapi sebagai imam besar tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, untuk Bani Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Siapa itu? Bani Yakub. Maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Itu ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Makanya di dalam Matius 27:18, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena ada nubuatan di Taurat, bukan, atau di Mazmur atau di Yesaya, nggak ada, tapi karena Kayafas bernubuat tahun itu. Berarti ini nubuat yang baru. Mulai hari itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Untuk apa? Supaya orang Roma kemudian tidak merampas bangsa Israel, tidak menjajah seterusnya. Makanya Matius 26:59, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dia dihukum mati. Makanya ada sogokan, ada suap yang diterima oleh Yudas yang adalah iblis, kata Yesus. Terakhir dari saya, Bung, terakhir. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Jelas Yudas itu fasik. Jelas Yudas itu orang yang tidak benar. Amsal 21:18, orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar, dan orang yang berkhianat menjadi penggantinya. Jadi hukum Tuhan berlaku dengan jelas bahwasanya pengkhianat dipakai Tuhan untuk menjadi tebusan bagi orang yang benar. Yesus adalah orang yang benar, Yesus adalah orang yang saleh, Yesus adalah orang yang jujur, Yesus adalah orang yang suci, Yesus adalah orang yang beriman. Maka dia harus diselamatkan karena Tuhan marah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Karena satu dari beberapa kemungkaran yang membangkitkan kebencian Tuhan adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, seperti itu saudaraku. Silakan kemudian Anda tanggapi ini. Karena saya sebentar lagi jadwal Makassar untuk kota Makassar, wilayah tempat saya itu jam 12.00 waktu Makassar itu akan ada pemadaman. Silakan, insya Allah saya bisa menanggapi untuk yang terakhir. Oke, makasih Bang Suma. Saya sama-sama Bang Tong. Ya. Jadi kata asah di situ kan berwujud ya, artinya dia membentuk dirinya sendiri dan kemudian mewujudkan. Tapi kan banyak orang membangun dan membentuk Allah-Allah lain, dia yang bentuk, dia yang mengkonsepkan. Kalau di zaman setelah masa-masa orang berhala-berhala itu ditinggalkan, menuju kepada pemikiran-pemikiran filosofis, termasuk Yunani, ya, termasuk Persia, termasuk ada 5 peradaban besar ya. Nah, kita banyak mendengar itu filosofi dari situ. Nah, itu perkembangan dari penyembahan berhala yang bersifat berhala fisik, mitologi, mitos, ya, menyembah yang bentuk-bentuk wujud, tumbuhan, misalnya pohon, atau dia bikin patung, ya kan? Kemudian beralih kepada pembentukan konsep-konsep berpikir manusia. Nah, tetapi agama yang benar adalah ya Allah sang pencipta itu yang datang
kepada umat manusia dan mengenalkan dirinya. Nah, yang menerimanya itulah yang diselamatkan. Nah, terkait dengan hadirnya Tuhan dalam rupa manusia kan sudah dijelaskan bahwa tubuhnya itu berasal dari dirinya sendiri yang adalah roh. Makanya Yesaya 8 ayat 14 itu mengatakan, Yod-Heh-Vah-Heh mengatakan begini, aku sendirilah yang akan menjadi tempat kudus bagiku. Tempat kudus ini sanctuary kan. Tubuhnya itu kemudian dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 2 ayat 19-21 dia katakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari dan aku akan membangunnya. Itu yang dimaksud adalah tubuhnya. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu bukan buatan tangan manusia, bukan hasil pikiran manusia. Makanya orang yang berkonsep-konsep tentang tubuh Yesus Kristus itu sedang menyangkali berita firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia datang dalam rupa dan bentuk yang dia sudah tetapkan sendiri, dan dia sendiri yang membentuknya. Dia sendiri yang menghadirkan dirinya dalam rupa daging yang sedemikian. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16, roh yang tidak kelihatan itu, Allah yang adalah roh itu mewujudkan dirinya dalam rupa daging. Jadi itu udah jelas, dan tidak ada pernah baik sebelumnya, baik sesudahnya, dari dulu sampai sekarang. Hanya itu yang benar, hanya penyataan itu yang benar. Adapun manusia membangun konsep-konsep Allah di dalam pikirannya, ya itu semua berhala. Atau dia membuat patung dari pohon atau dari emas, itu semua berhala. Yang benar adalah Yesus Kristus, Allah yang adalah roh mewujudkan dirinya sendiri dalam rupa daging. Nyata dia sebagai Allah dari tindakan, dari semua aktivitas yang dia lakukan ketika dia hadir ke dunia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, tetapi orang fasik pengkhianat akan menjadi apa? Dimunculkan kemudian kefasikannya, pengkhianatannya. Kan orang fasik ini kan tidak di depan dia melakukan kejahatan dan dosa. Tidak muncul, tidak langsung kelihatan itu jahatnya dia. Rencana-rencana jahat dia disembunyikan. Yang tampil itu di depan itu hal-hal yang baik. Nah, orang yang benar itulah yang difitnah olehnya. Kemudian orang benar ini kemudian masuk di dalam penderitaan. Tetapi Tuhan itu adil. Dia menyatakan dirinya, membela orang benar ini, dan menyatakan kefasikan. Rencana jahat di hati orang, pikiran jahat dan perbuatan jahat terbukti kemudian. Orang semua lihat, oh iya memang ini orang jahat, ini orang benar, kita udah terlanjur hukum dia. Sekarang persoalannya mau bertobat atau enggak? Kalau mau bertobat kan ya minta maaf dong sama orang benar itu. Oh iya kami udah salah memahami kamu. Ternyata yang sana yang jahat. Kan begitu sebenarnya memahami ayat itu. Ya. Nah kemudian kematian Yesus bukan untuk Kristen. Tapi untuk Israel fisik sejak. Ya jangan bunuh Yesus. Iya kan. Bang Suma sendiri mengatakan bahwa orang Farisi ahli-ahli Taurat ini merasa tersaingi. Orang mulai percaya kalau kita baca dari awal pelayanan Tuhan Yesus pun ketika dia berkhotbah di atas bukit dan kemudian menyembuhkan banyak orang sakit dan banyak melepaskan mereka dari ikatan-ikatan kuasa jahat. Di Matius 7 ayat 28-29 orang-orang itu banyak mengatakan begini, oh ini luar biasa nih Tuhan Yesus nih. Dia mengajar kita sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat dan orang Yahudi. Jadi pengajaran orang ahli Taurat, orang Yahudi yang hanya berdasarkan lembaganya, mengeluarkan fatwa, duduk di kursi-kursi terhormat, berdiri dengan jubah-jubah tertentu. Ya ini kan jelas, akhirnya dilihat nih, mana yang benar, mana yang nggak benar. Ya, walaupun ditutupi dengan berbagai atribut kesalehan, mereka terbukti tidak berkuasa pengajarannya. Kenapa pengajaran Tuhan Yesus berkuasa? Karena dia melakukannya dengan setia, bahkan dia melakukannya dengan teladan, tidak hanya berbicara. Nah, bagaimana Tuhan menyikapi orang yang dengki, iri, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi ini? Bagaimana menyikapi iri, dengki mereka dan berakibat pada pembunuhan? Bukan pembunuhan itu yang diimani, tetapi cara Tuhan Yesus menanggapi, menyikapi orang dengki ini dan merencanakan kejahatan, kemudian melakukan pembunuhan, ya kan? Tuhan Yesus gak bisa dibunuh sama dia. Tetapi Tuhan Yesus merelakan, oke, biarin aja. Saya harap ketika aku bangkit, kamu tobat. Tapi kan ternyata enggak nih. Ya,
Nah, cara Tuhan Yesus menghadapi kejahatan, iri hati, dengki, dosa di dalam hidup orang-orang yang menolak Dia, itu menjadi teladan bagi orang Kristen. Itulah yang diimani. Barang siapa yang mempercayai Dia dan mengikut Dia, itulah yang diselamatkan. Nah, terkait lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa ini musnah. Itu kita lihat sejarah. Orang Yahudi ini ya, mereka berulang kali mengalami suatu tekanan dari bangsa-bangsa asing. Antiochus Epiphanes ya, sebelum Romawi berkuasa itu masuk ke Bait Allah, menghancurkan Yerusalem, merusak Bait Allah, menajiskan Bait Allah, dan memaksa orang Yahudi semua meninggalkan peribadatan kepada Yod-Heh-Vaveh. Ya, dan di Bait Allah dibangun tugu-tugu berhala. Nanti Yudas Makabeus itu bangkit dan keluarganya memberontak, baru itu bisa dipulihkan dan disucikan kembali, orang beribadah kembali. Silih berganti, ya, orang melawan penjajahan kuasa asing nih. Tetapi mereka semua kalah dan dimusnahkan. Nah, orang Yahudi sudah mengikat perjanjian dengan Romawi. Oke, kamu saya kasih otoritas untuk mengelola tempat ibadahmu sendiri. Tetapi jangan coba-coba memberontak kepadaku. Kan begitu. Nah, diangkat imam-imam besar orang Yahudi itu diangkat tidak berdasarkan hanya dari ketentuan-ketentuan hukum Taurat, tapi dari bagaimana mengikuti arus politik. Ya, makanya mereka berebut tahta imam besar tuh. Banyak panjang sejarahnya itu, bahkan saling bunuh-membunuh. Ya, dan Romawi mengangkat zaman itu Kayafas, kemudian imam-imam yang berkuasa saat itu. Itu yang pro pemerintah. Mereka ketakutan kalau semua rakyat nanti mengikuti Tuhan Yesus, mereka ini tidak jadi apa-apa. Dan orang Romawi yang sudah mengangkat mereka jadi orang-orang penting berkuasa atas wilayah itu akan datang menghancurkan negeri itu, dan mereka pun juga akan kehilangan kekuasaan. Jadi mereka harus menyingkirkan Tuhan Yesus ini. Cara Tuhan Yesus menanggapi kejahatan demikian bagaimana? Jika pipi kirimu ditampar, ya, berikan pipi kananmu. Artinya apa? Bersabar. Belajarlah bersabar. Dia taat sampai mati. Dia sabar menerima kedengkian, kejahatan manusia itu, supaya kejahatan mereka itu stop. Supaya ada pertobatan dalam hidup mereka. Ketika dia bangkit, ada nggak yang bertobat? Ada. Ya, Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, ketika kematian pun sudah bertobat. Bahkan setelah kematian dan kebangkitan 500 orang bertobat. Setelah 50 hari kemudian 3.000 orang bertobat. Iya kan? Jadi ada yang bertobat. Dari situ yang diimani orang Kristen adalah sikap teladan cara Tuhan Yesus menanggapi kejahatan orang-orang yang dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh kejahatan iri hati dan dengki. Bukan pembunuhannya yang diimani, bukan bunuh-membunuhnya, ya. Gitu. Nah, kitab diimani apalagi nih? Cukup banyak tadi ya. Jadi tidak ada orang yang mengimani pembunuhan. Yang diimani adalah bagaimana cara kita ya menanggapi kejahatan. Ya. Nah, kemudian ternyata kedudukan penting dalam agama, pemuka agama ya, menjadi imam besar itu bisa diselewengkan. Ya. Jubah-jubah keagamaan, kedudukan agama itu bisa diselewengkan untuk kepentingan manusia. Ya, tetapi sebenarnya hatinya mengambil untung dari Bait Allah. Tuhan Yesus sudah ada mengambil untung sendiri, bahkan dia rela mati. Nah, ini semua dilihat oleh rakyat itu, ya. Terus apa lagi ya? Menteorikan Taurat tapi tidak melakukan. Betul. Ya, orang-orang ini kan sudah jelas. Pada akhirnya mereka membunuh Yesus, mereka nggak melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Mereka jadi pembunuh. Ya kan? Apakah Paulus juga seperti itu? Pada awalnya seperti itu. Ya kan?
Dia minta surat kuasa kepada imam-imam besar dan kepala untuk mencari orang-orang Kristen dari satu kota ke satu kota, disiksa, dibunuh, supaya menyangkal imannya. Tetapi kemudian ketika Paulus bertobat, dia mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia tidak melakukan lagi kejahatan. Tetapi ketika dia dijahati, dia bersabar dan terima pikul salib. Bahkan rela dia. Paulus itu dihukum mati oleh Kaisar Nero. Ditangkap. Karena apa? Dia memberitakan tentang Yesus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, seperti itu kira-kira, teman-teman. Baik, saudaraku ya. Mungkin ini saya sisi terakhir, Bang ya. Sedikit lagi mati lampu dan di sini juga sudah mau azan. Oke, baik. Jadi saya simpulkan terkait penyaliban yang tadi berdasar terhadap hasil pelajaran, dan saya kemudian mengkaji Yohanes 11. Di situ Yesus harus diserahkan seorang untuk bangsa Israel, untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Kalau tidak, maka semua Roma akan diambil alih. Semua Israel, tanah Yerusalem akan diambil alih oleh Roma dan penjajahan itu akan berlanjut. Maka Yesus harus diserahkan. Itu poin terakhir. Lalu kemudian terkait dengan Yesus harus datang menjadi Tuhan dan seterusnya. Itu iman saudara saya Kristen, saya hargai itu. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ketika Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada yang menyampaikan firman. Ini lagi-lagi sejalan dengan iman Islam. Jadi Yesus mengaku diutus, lalu kemudian dia sebagai penyampai firman, lalu kemudian dia bersama dengan Rohul Kudus. Dia dianugerahkan roh. Tapi Yesus mengatakan siapapun yang diutus kemudian menyampaikan firman, maka padanya ada roh ilahi. Artinya bahwasanya roh yang ada pada diri Yesus adalah sama dengan roh yang ada pada diri utusan-utusan yang lain. Coba kita lihat dalam Bilangan 11:25. Lalu turunlah Elohim dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi ketika roh Tuhan itu datang kepada seseorang, maka dia menjadi nabi, bukan menjadi Tuhan. Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kau di seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya dihinggap kepada mereka. Jadi orang yang penuh dengan roh Tuhan itu hanya menjadi level nabi, tidak menjadi Tuhan. Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Jadi roh Tuhan, roh Elohim, ruah Elohim, ketika hinggap kepada orang yang diberi mujizat, kedudukannya hanya sebagai nabi. 1 Tesalonika 4:8. Ini malah perjanjian baru. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Artinya roh kudus bisa diberikan kepada siapa? Kepada siapa saja. Nah kemudian kalau kita melihat saudara, 1 Yohanes 4:1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ternyata sekali lagi saya katakan, roh Tuhan, roh Elohim ketika hinggap pada seseorang, dia bukan menjadi Tuhan, tetapi dia menjadi utusan Tuhan, dia menjadi nabi. Benar saja yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa Tuhan telah memilih dia, menetapkan dia sebagai perantara Tuhan, untuk Tuhan lakukan mujizat dan tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus sebagai nabi yang penanya penuh dengan roh, itu kemudian hanya sebagai utusan Tuhan, perantara Tuhan. Permasalahannya muncul kemudian ketika umat Islam memahami roh yang datang kepada para nabi itu adalah roh suci, roh kudus, tidak menjadikan mereka itu menjadi Tuhan. Nah ada hal yang menarik di sini, terakhir, poin terakhir. Rupa-rupanya orang yang selalu mengagungkan roh, bahwa Tuhan mereka adalah roh, sembahan mereka adalah roh, teos mereka adalah roh, itu adalah animisme. Animisme.
kepercayaan yang mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah roh alias makhluk halus. Jadi kalau saudara mengatakan hari ini Tuhan Anda adalah roh, berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus. Ini animisme jatuhnya. Percaya kepada manusia yang pada dirinya ada makhluk halus, ada roh halus yang adalah roh teos atau roh ilahi. Nah, ini mungkin perlu direnungkan, dan insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan saya akan masuk ke sini. Semoga PLN padamnya tidak terlalu lama bang, dan kalau masih lanjut saya akan masuk kembali untuk melanjutkan diskusi kita. Yang pada intinya kesimpulan saya bahwa apa yang kami temukan tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel yang bernama Nabi Isa alaihissalam, kami menemukan indikasi kuat itu di dalam tinta-tinta merah yang Yesus uraikan di dalam kitab saudara, yang konon katanya tinta merah itu adalah perkataan Yesus. Semua telah saya baca tinta merah itu, dan semakin kuat bahwa Yesus memang hanya Nabi, Yesus memang hanyalah Rasul. Nanti dia Tuhan setelah tinta hitam ini kemudian jatuh kepada orang Roma dan Yunani yang mana mereka memang adalah penyembah roh-roh dari nenek moyang mereka.